Ya, assalamualaikum. Terima kasih telah bergabung dimanapun kalian berada. Ini recording masih di hari yang sama, baru tadi ya saya ngurusin tadi itu di akhir kuliah yang terakhir. Ini yang hebatnya teknologi ya. Jadi kalian bisa almost do whatever you wanna do without ada kaitannya dengan waktu atau uang. Tapi saya harap dengan cara seperti ini tidak bisa memaksimalkan waktu kuliah kita dimanapun kita berada. Dan hari ini kita hendak memahami dan apa namanya mau belajar apa itu semiologi kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah pemaknaan dan juga secara populer dikenal dengan semiotik. Nah, yang terakhir kita katakan bahwa di perbedaan di antara ini adalah semiotik mereka menggunakan logis dan strukturnya dan organiknya, sedangkan semiologi menggunakan pemaknaan secara sosiologis. Jadi ada campur tangan ilmu sosiologi dalam semiologi. Semiotik um, bisa jadi kedua-duanya sangat luas dipakai dan bisa menggunakan berbagai pendekatan. Nanti saya akan menyampaikan kepada kalian dalam pertemuan ketiga yaitu metodologinya. Jadi bagaimana melakukan itu dan kita bisa lihat ragam pendekatan yang bisa dilakukan. Tentu yang harus kamu pahami adalah ketika menggunakan ini, misalkan Anda menggunakan yang satu, konsekuensinya apa. Terus kemudian kalau kamu menggunakan metodologi yang satunya lagi, konsekuensinya apa. Nanti kita bisa lihat bagaimana kemudian konsekuensi itu berlaku kepada masing-masing metodologi. Tapi itu di pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan hari ini kita akan belajar sejarah kenapa adanya semiologi dan semiotika. Sangat simpelnya adalah sebenarnya kalian bisa lihat di Wikipedia-nya. Intinya memang itu ya teknologi itu hebat banget. Hanya saja memang tidak hanya kita membacanya tapi juga memaknai itu bersama. Jadi itu adalah kalimat penting ya, memberikan ruang untuk interpretasi. Jadi ruang interpretasi itu sangat penting sekali apalagi di era komunikasi sekarang. Kenapa diinterpretasikan seperti itu? Kenapa diinterpretasikan seperti ini? Itu ya tadi ya, apa, bagaimana dan kenapanya juga harus dilengkapi. Um, Memang pada dasarnya ada batasan-batasan tertentu yang membatasi seorang untuk menginterpretasinya sehingga tidak terciptanya ruang-ruang tersebut ya. Dan itu kita lagi mencari jalan untuk bisa ke sana. Contohnya, bagaimana kita menginterpretasikan Tuhan? Itu apakah dia lelaki, perempuan, atau tidak ada kelaminnya gitu kan? Itu menarik tuh. Uh, apakah satu orang atau rame-rame? Nah itu dan ternyata itu sudah terjadi ya. Dan kita semua kadang-kadang kita tahu ada ruang interpretasi, kemudian maksudnya dihalangi, tapi ya ramai lah. Dunia semiologi dan semiotika itu ramai dan bagaimana itu sebenarnya bermain dalam seni, budaya dan juga dalam keilmiahan. Jadi waduh ini udah tugas kalian aja seharusnya di sini ya. Kalian jangan-jangan udah baca lagi. Oke ya, sejarah logika, semiologi dan semiotik. Jadi pada intinya kita adalah mencari makna, to find meanings. Find meanings itu itulah yang menjadikan semuanya menjadi menarik ya. Nah, semua semiotik dan semiologi ini ini inilah ya. Jadi ini adalah segala-galanya. Jadi kita ada Charles Sanders Peirce di sisi kanan dan Ferdinand de Saussure salah di kiri dan Saussure di sisi kanan. Kedua-duanya membicarakan makna. Yang satu adalah tandanya di sini adalah uh, dog, dan sebenarnya dog itu adalah bahasa Inggris dan ada banyak bahasa lain yang kita bisa gunakan gitu ya, anjing, apa tuh, bukane dalam bahasa Itali, Brazil tuh apa namanya, kalau bahasa Arabnya kaleb ya, banyak macam-macam uh, cara ya. Dan Sardan dan Saussure menggunakan fakta. Ini yang namanya anjing. Silahkan Anda mau menyebutnya seperti apa, tapi ya yang jelas seperti ini bentuknya. Nah, kalau Ferdinand Sanders menggunakan tiga, sedangkan Saussure menggunakan dua. Saya kira ini terbalik ya.
Seharusnya kita lihat semiotika, ya benar ya, ternyata tiga benar ya. Ada tiga dan sebenarnya mengandung semiologi seharusnya dua unsur nih. Oke. Dan intinya kedua-duanya itu memberikan eh, makna yang lebih kompleks sebenarnya ketika kita mencoba mencari kesepakatan di antara kedua ini gitu. Dan guk itu bahasa Indonesia, wan bahasa Cina, wang itu bahasa Jepang, wuf bahasa Inggris, haf Jerman, wow itu uh, lebih ke daerah Afrika gitu ya. Dan ini yang dimaknai dengan semiotik oleh Ferdinand di uh, maaf Sanders Peirce. Jadi dia memaknai secara sosiologis. Nah, uh, kalau kita lihat uh, sejarah ini mengartikan bahwa uh, kita lihat bahwa semuanya ini mengalami perjalanan yang lumayan cukup panjang dan bahkan itu ditemukan jauh di sejak zaman Yunani dan terus disempurnakan oleh pendekatan-pendekatannya. Untuk logika itu ada Jean Ponson, kemudian ada Umberto Eco yang terkenal dengan In the Name of Rose novelnya, dan novel itu sangat semiotis sekali. Sedangkan Ferdinand de Saussure salah satunya adalah Jacques Derrida dan Thomas Barbour yang dia menggunakan lebih ke arah bahasa. Jadi subjeknya adalah bahasa. Orang mengatakan bahwa oh ya bahasa itu kan yang kita sebutkan yang menggunakan mulut. Ternyata tidak ya. Jadi bahasa itu adalah grammar. Jadi tata letak juga bisa menjadi bahasa. Contohnya yang kita lihat di sini ya. Di sini ada grammarnya tuh. Kenapa sebelah kanan naik, yang sebelah kiri di bawah, kenapa tangannya tidak menyentuh dan sebagainya. Dan ini adalah yang disebut dengan kode. Bahasa-bahasa ini adalah kode gitu. Dan sama juga dalam bahasa komputer ada kodenya. Jadi bahasa itu bukan ini ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris bukan seperti itu. Bahasa itu adalah grammar. Jadi adalah bagaimana kita menggunakan tata eh, tata letak. Jadi suatu sistem kode itu adalah bahasa. Bahasa Indonesia adalah sistem kode yang mana menggunakan sejarah misalkan Indo, Cina dan Melayu untuk menyampaikan maksud. Nah, ini contohnya sama juga misalkan Chinese dan bahasa Arab juga seperti itu. Nah, dan keduanya bisa jadi ada relasi, bisa jadi tidak. Nah, ini tergantung bagaimana kita melihatnya. Um, Memaknai ini juga agak beda ya. Memaknai misalkan contoh di gambar tersebut apakah ini uh, kelinci atau bebek. Ya, ini tergantung kita mau melihatnya bagaimana. Tapi apakah ada relasi? Ya relasi itu adalah mereka dalam satu kotak itu yang digambarnya kita bisa lihat. Sama juga dengan kecantikan. Banyak orang mengatakan ya cantik itu relatif, tapi kalau jelek itu mutlak. Ya, cantik juga dimaknai berbeda-beda. Ini contohnya instalasi, inilah gambar orang perempuan ini, dan dia diminta coba kalian percantik sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, kalian bisa bisa lihat nih ya. Contohnya adalah ya kalian udah tahu ya ini daerah-daerah Iran dan sebagainya. Tebak ini cantik menurut mana? Nah, ini cantik menurut orang Inggris. Ini cantik menurut orang Filipina. Ini cantik menurut orang Latin. Ini cantik menurut orang Jerman. Ya. Uh, Banyak sekali nih. Ini cantik menurut ini cantik menurut orang Thailand sama orang Burma katanya. Ini seperti ini. Ini cantik menurut orang Brazil, Venezuela dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa lihat ini bagaimana standar kecantikan itu berbeda-beda. Dan kalian bisa mencarinya di internet. Saya lupa ya. Ya nanti kalian bisa mencari tahu, nanti akan saya berikan di link itu ya, di link Google ini, Google Classroom. Nah,
kalau misalkan kita balik lagi ke Charles Sanders Saussurian, yaitu adalah menggunakan bahasa, eee, kita aja bisa aja bertanya misalkan, logikanya seperti apa? Misalkan logikanya adalah, bagaimana sesuatu itu terekam dalam pikiran kita. Nah, saya akan menggunakan suatu contoh, kan saya menggunakan gambar di sini, eee, bagaimana kalian pasti udah pernah pernah dengar ya, bagaimana, kamu memasukkan gajah ke dalam kulkas. Oke, dan bahkan, orang sudah ini udah menulisnya di sini nih, contohnya adalah bagaimana nah, memasukkan ternyata udah jerapah dan gajah. Nah, sekarang kita lihat gajah ke dalam kulkas. Jadi ternyata ini adalah, sesuatu yang memang dicari-cari sama orang, bagaimana memasukkan gajah ke dalam kulkas. Ya, jawabannya gimana tuh? Bagaimana kita memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ternyata dan ada jawabannya dan saya yakin jawabannya sangat simpel ya. Buka pintunya katanya, sudah gitu, apa namanya, nih dia nih. Tebak tema bagaimana kalau kata bagaimana karena artinya yang jauh dengan caranya buka kulkasnya, masukkan gajahnya, selesai, gitu kan. Masukin gajahnya. Eee, Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita memasukkan badak ke dalam kulkas gitu? Bagaimana cara memasukkan badak ke dalam kulkas? Orang akan berkata, ya sama gitu. Eee, kita cari badak, ada nggak dalam kulkas? Caranya gimana memasukkan badak dalam kulkas? Sekarang gimana cara tadi kan ya, gajah terus kemudian yang keduanya adalah kuda, gimana caranya? Simpel sih, logikanya adalah karena di dalam ada gajah, jadi gajahnya dulu dikeluarkan, setelah gajahnya dikeluarkan baru deh, badaknya dimasukkan. Dan apalagi, kalau misalkan ini kenapa kemudian itu ya, gimana cara banget gimana yang gajahnya dikeluarkan, kudanya dimasukin ya, paham ya? Jadi bagaimana kita melihat atau mempersepsikan realitas itu sangat berpengaruh sekali dengan bagaimana, kita memaknai sesuatu. Apalagi di sini gambarnya adalah gajah dan ininya adalah kertas gitu. Bisa jadi cuman segede gini. Ya masukin aja dua-duanya. Jadi ya ini juga, bagian dari bagaimana kita memaknai, realitas di sini gitu. Mmm, Orang lihat gajah, kelihatan nih gajah beneran. Tapi kalau memang kita menggunakan simbol seperti ini, seperti contohnya ini ya, di mana gajah atau, badaknya seperti kertas seperti ini, mereka akan mudah sekali masukin aja dua-duanya, orang gepeng dan sebagainya gitu ya, dan dia alasannya bisa aja dibuat-buat. Nah, logika-logika seperti ini bermain dalam ranah masyarakat. Contohnya adalah bagaimana misalkan menariknya adalah bagaimana, Covid menular, kan seperti itu ya. Eee Beberapa orang, melihat bahwa kalau misalkan orang-orang ngumpul pasti Covid-nya datang gitu. Jadi kalau misalkan, oh nggak ada kerumunan, nggak ada Covid-nya nggak ada. Jadi, artinya Covid-nya ada kalau ada kerumunan aja gitu ya. Jadi kalau ada orang ngumpul Covid-nya datang gitu, turun pelan-pelan gitu. Nah ini menurut saya logika-logika yang menarik. Nah, menarik sekali. Logika-logika orang itu memang luar biasa. Saya pernah dengar eee, kenapa air hujan turunnya ke bawah, terus kalau misalkan orang Afrika atau orang Australia yang di bawah, bukannya mereka ketenggelam air katanya, ternyata mereka ngelihat ini bumi, ya ini bumi gitu, awannya di sini, hujannya ke bawah gitu. Jadi logika mereka menurutku, oh wow, jadi ya itulah, menurut saya bagaimana kita memahami sesuatu itu bagaimana kemudian, berpengaruh dari bagaimana kita belajar atau memahami, semua hal. Makanya dalam, Saussure itu harus ada paradigmanya. Paradigmanya itu adalah bagian dari bagaimana, kita melihat realita.
inilah yang kemudian yang harus kita tanyakan, bagaimana kok memaknainya seperti itu gitu ya. Nah, ini juga menarik nih, akan saya tanya. Semua ikan yang semua ikan ya, bukan ikan kertas. Jadi bukan bukan ikan bohong-bohongan. Semua ikan bernafas dengan eh, insang, tetapi ikan paus bernafas dengan paru-paru, ya kan? Apakah ikan paus termasuk ikan? Pertanyaannya simple ya. Apakah ikan paus termasuk ikan? Namanya ikan paus, tapi dia bernafas dengan paru-paru. Nah, itulah kenapa katanya ikan paus keluar di permukaan untuk mengambil udara. Jawabannya adalah ya ikan. Dia 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 bukan ikan karena logikanya seperti itu. Dia bukan ikan karena logikanya semua ikan bernafas dengan insang. Semua ikan. Kalau yang bernafas tanpa insang artinya dia bukan ikan. Nah, ikan paus sebenarnya bukan ikan, tapi dia mamalia. Dia kebetulan mamalia yang hidup di air. Tapi kenapa jadinya ikan paus? Nah, itu dia. Nah, inilah yang menurut kita harus pahami, ada sejarahnya ya. Ini adalah sejarah yang kita harus pahami dalam memaknai segala hal. Sama juga misalkan contohnya klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup ada berapa jenis? Ada macam-macam ya. Ada yang orang mengatakan makhluk hidup ada dua golongan, golongan tumbuhan sama golongan hewan. Ada orang mengatakan oh nggak bisa dua, ada tiga golongan karena ada manusia. Masa manusia dimasukin ke golongan hewan? Nah, ini perdebatan nih, apakah manusia itu hewan? Ini logika-logika yang sebenarnya bisa dijelaskan melalui tanda-tanda ya, melalui bahasa, dan kedua aspek bahasa maupun tanda bisa membuktikan bahwa manusia itu hewan dan juga bukan hewan. Nah, ini ya, kemudian mana yang harus diambil? Nah, itu nanti terkait dengan logikanya. Nah, kembali kepada tugas kalian ya. Tugas kalian adalah simple sih sebenarnya. Mencari objek pemaknaan apa aja. Boleh itu adalah tadi ya, boleh itu adalah manusia atau hewan atau paus atau kulkas dan badak. Yang sebenarnya maknanya telah berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ameliorasi atau peorasi. Ameliorasi itu menjadi baik, kalau peorasi menjadi buruk. Contohnya wanita, misalkan dulu wanita itu baik, tapi sekarang wanita itu dimaknai kurang baik. Jadi sekarang orang menggunakan kata perempuan misalkan. Nah, itu kenapa demikian? Kamu silahkan cari argumentasinya dan sejarah perubahan itu. Dan yang paling penting adalah sertakan gambarnya. Silahkan kalian lakukan itu secara simpel sekali, dan itu cukup satu aja ya, dan saya harap kalian bisa kita bisa berdialog banyak di Google, apa namanya, di WA ya. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.